بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita hadir di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pesantren Ahlul Kisah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam majlis kita ini dan di dalam pesantren ini, pengurusnya, para guru-gurunya, para santrinya, dan juga para pelajar dan pengajarnya, dan mereka yang memiliki andil di dalam berdirinya pesantren ini mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Wabil khusus akhina Al-Ustaz Mustafa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib dan para asatidah semuanya insyaallah masuk di dalam syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma garra fi dhillin wala biladi illa 'alal kuffar fi qitali. Senantiasa Nabi Muhammad rajin, giat, gigih, semangat di dalam menjalankan risalah yang beliau bawa, menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguh, semangat, gigih menjalankan itu semuanya. Bahkan setelah datang perintah untuk jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berlalu 2 bulan atau 3 bulan, melainkan beliau sudah jalan lagi, nggak pernah 3 bulan berturut-turut di Madinah tanpa keluar. Pasti udah keluar lagi melakukan perjalanan, sehingga disifatkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan galilur rahah, sedikit sekali waktu istirahat beliau, nggak pernah bisa duduk tenang atau istirahat. Galilur rahah katanya, la tarahu illa ghadiyan aw raihan. Engkau tidak akan melihat Rasulullah melainkan saat engkau melihat Nabi pasti lagi jalan. Lihat pagi lagi jalan ke sana, sore datang lagi jalan ke sana, terus lagi jalan ke sana, lah udah mundar-mandir aja. Sibuk ngapain? Mengajarkan orang, pergi dakwah ke kampung ini, datang ke rumahnya orang, rapat urusan dakwah, ngatur ini, nunaikan hajatnya orang. Dan bersama kesibukan Nabi Muhammad SAW ngurusin umat, lain jihadnya, lain dakwahnya, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Sesibuk-sibuk nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Bahkan bangun malam itu prioritas, sampai dikatakan wa huwa bihaqqis syukri ma aulahu idh qama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Beliau di dalam menjalankan kewajiban syukur alangkah luar biasanya. Kita syukur, kita paling bilang alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi Nabi Muhammad tahu syukurannya apa? Syukurannya Rasulullah, kita bikin syukuran, ayo kasih makan orang paling, ya kan? Syukurannya kita begitu. Tapi Nabi Muhammad tahu syukurannya kayak bagaimana? Alangkah hebatnya beliau dalam bersyukur, dalam rangka bersyukur kepada Allah, bangun malam sampai kakinya bengkak. Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang, tentara mereka bisa berdiri sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Polisi tugas di luaran itu berdiri berjam-jam, tapi kakinya nggak bengkak. Tapi Nabi Muhammad tahajud bangun malam kaki bengkak. Kenapa? Sebab di dalam tahajudnya Rasulullah
Rasul memikul anugerah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala hingga kakinya bengkak. Sehingga di antara yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu dan sir daripada wahyu tersebut, pernah Rasulullah waktu di Arafah di atas untanya, tahu-tahu turun wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Waktu turun wahyu ini, itu untanya Nabi Muhammad, Rasul lagi di atas unta di hadapan para sahabat, tengah-tengah berkhutbah, tahu-tahu turun wahyu. Itu sahabat pertama kali, banyak di antara mereka pertama kali nih, sebab lebih dari 100.000 orang pertama kali melihat Rasulullah terima wahyu dari Allah depan mata mereka. Itu wa inna jabinahu la yatafassadu araga, keningnya Rasulullah tuh sampai keringatnya itu besar-besar di keningnya Nabi Muhammad, keringatnya sallallahu alaihi wasallam. Itu melihat Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, itu unta yang ditunggangi, untanya kuat besar, langsung ngedeprok, apa itu namanya, jatuh, terduduk di tanah, nggak sanggup memikul beban wahyu. Tapi Nabi Muhammad tetap dengan tegarnya menerima wahyu tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sahabat yang paling kuat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib salah seorang anggota Ahlul Kisah, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau yang mikul pintu Khaybar sendirian. Pintu Khaybar 10 orang mikul tuh nggak sanggup, 20 orang mikul dengan susah payah, bahkan harus lebih untuk memikul itu apa namanya, pintu gerbang kota Khaybar. Diangkat oleh Sayyidina Ali sendirian, itu dia jadikan sebagai perisai, dilempar ke sana begitu. Itu waktu setelah peperangan, sahabat mikul 10 orang, 20 orang, 25 orang, itu kewalahan untuk mikul. Sayyidina Ali megang sendirian. Itu Nabi Muhammad SAW duduk sebelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu paha beliau, kaki beliau, namanya orang duduk bersila, di atas kakinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pahanya, sebagian dari pahanya di atas pahanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin karena sempit, duduk begitu. Tahu-tahu terima wahyu Nabi Muhammad. Saat menerima wahyu, Sayyidina Ali yang kuat itu kewalahan. Dia bilang, hampir-hampir tulang paha saya remuk. Tiba-tiba Rasulullah menjadi berat, hampir-hampir tulang paha saya remuk. Tapi karena madad dari Nabi Muhammad, begitu, kekuatan Nabi, kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ibaratnya itu kayak orang dices, begitu. Dayanya Sayyidina Ali diperkuat dengan dayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga bisa bertahan. Kalau enggak remuk. Sebab law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum wa hakadha. Gunung aja enggak kuat, tapi Nabi Muhammad kuat. Sayyidatuna Aisyah, gadis kecil, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun beliau satu-satunya wanita yang Rasulullah menerima wahyu begitu saat bersama dengan Siti Aisyah di dalam selimut. Subhanallah. Kalau gunung aja nggak kuat, tetapi diperkuat karena bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak. Dalam rangka apa? Syukuran. Siti Aisyah ngelihat begitu, nangis, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa berbuat sampai seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang, ya Aisyah, tujuan saya begini, bangun malam sampai kaki bengkak, afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang pandai, yang ahli dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bangun malam sampai kakinya bengkak. Dua hal syukurannya Nabi. Satu, bangun malam sampai kaki bengkak. Kenapa bisa bengkak? Salat tahajud, habis Fatihah baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah
Ada satu sahabat ikut bermakmum mengambil berkah dari tahajudnya Nabi. Pikir habis Al-Baqarah rukuk, enggak taunya bukan baca 100 ayat, bukan baca 200 ayat, sampai selesai Al-Baqarah bukan rukuk, lanjut surat Al-Imran. Setelah Al-Imran lanjut lagi surat An-Nisa. Setelah An-Nisa lanjut surat Al-Maidah, kemudian baru rukuk. Rukuknya kata perawi hampir sama panjangnya seperti berdirinya tadi. Sujudnya sedikit lebih pendek dari rukuknya. Baru lanjut rakaat kedua, 11 rakaat witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaatnya kayak begitu sallallahu alaihi wasallam. Ya pantas kakinya bengkak menampung wahyu yang demikian besar, yang demikian hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idz qama hatta warimat rijlahu wa wasala shaum. Puasanya melakukan wisal dalam puasa. Apa itu wisal? Wisal ketika waktunya berbuka puasa nggak buka, sebutir kurma pun nggak dimakan, seteguk air pun nggak diminum. Lanjut sampai kapan? Sampai hari berikutnya. Pas maghrib hari berikutnya juga tetap lanjut lagi, nggak makan, nggak minum, nggak ngebatalin sedikit pun. Lanjut, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berhari-hari. Sahabat mau mengikuti dilarang, dan wisal ini haram hukumnya dilakukan oleh orang lain. Nabi melarang para sahabat. Lastu kahayatikum, kata Rasulullah, saya tidak sama seperti kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada orang bilang Nabi manusia, Nabi sama kayak kita, Nabi sama kayak kita manusia, Nabi bilang ya kita manusia sama, tapi saya tidak sama seperti kalian. Inni ut'amu wa usga 'inda rabbi, aku diberi makan, diberi minum dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka syukuran, bangun malam sampai kakinya bengkak, puasa sambung menyambung wisal sampai lebaran. Sallallahu alaihi wasallam. Wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Selalu giat, selalu rajin, sibuk dalam segala hal, sampai galil rahah, waktu istirahatnya dikit. Waktu malamnya beliau buat ibadat, buat Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu masuk pas jatah gilirannya nginep di rumah Siti Aisyah. Bilang, ya Aisyah, apakah engkau izinkan aku? Izinkan apa ya Rasulullah? Nabi minta izin sama istri. Izin apa? Apakah engkau izinkan aku untuk malam ini saya mau berduaan dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Ya tentu saja. Udah. Dalam munajat, dalam sholat, dalam zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keseharian Rasulullah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab satu kali itu datang ke rumahnya Nabi, nggak ada. Tanya kepada putrinya, nggak tahu di mana. Akhirnya cari tahu, ini habis isya, dan isyanya Rasulullah tuh isya al-akhirah, isya yang udah akhir, begitu, mendekati tengah malam. Habis isya nggak kelihatan di mana, di rumahnya nggak ada. Penasaran, akhirnya pasti kalau nggak ada di mana-mana ada satu tempat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, minta izin, betul Rasulullah ada di situ. Didapetin tuh, udah lewat tengah malam, Rasul dan Sayyidina Abu Bakar yatasyawaran fi umuril ummah, sedang bermusyawarah tentang perkara umat ini. Datang Sayyidina Umar, ikut bersama mereka, dilibatkan dalam musyawarah tersebut. Sampai selesai, malam udah larut, menjelang subuh, waktunya tahajud, pamit Rasulullah pulang. Rasulullah pulang diantar oleh Sayyidina Abu Bakar dan diantar oleh Sayyidina Umar. Saat diantar oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, pas mau masuk rumah, rumahnya Nabi nempel dengan masjid. Lihat di masjid ada siapa itu orang? Sendirian, lagi tahajud, lagi baca Quran. Nabi ngintip, rupanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi baca Quran, asyik dia baca Quran, tidak menyadari keberadaan Rasulullah. Terus Rasulullah
udah penat, udah capek semuanya, bukan pergi masuk rumah, apa yang Nabi lakukan? Ngedengerin, nguping bacaannya Abdullah bin Mas'ud, didengerin sampai selesai. Dan Abdullah bin Mas'ud kalau baca Quran lezat, nikmat. Beliau itulah yang dibilang oleh Nabi Muhammad, man yuridu ayyaqra'al Quran tariyan kama unzil falyagra' ala qira'at ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seolah-olah itu Al-Quran masih segar, seperti baru diturunkan, masih fresh, maka bacalah Al-Quran dengan metodenya Ibn Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah nguping bacaannya Abdullah bin Mas'ud sampai selesai. Begitu udah selesai, doa Abdullah bin Mas'ud, doa. Saat doa Nabi bilang berbisik, ya, sambil mendoakan, ud'u faqad ustujiba lak, ud'u faqad ustujiba lak, ud'u faqad ustujiba lak. Dari kejauhan Nabi bilang, doalah ya bin Mas'ud, telah dikabulkan oleh Allah. Doa dikabulkan, doa dan sungguh telah dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud gak dengar. Terus Nabi masuk ke rumah. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar dengar begitu, wah, beruntung Ibn Mas'ud, untung banget. Pulang mereka ke rumahnya, kenapa? Ada urusan mau tahajud juga. Begitu subuh, sholat subuh mereka udah di masjid. Nabi gak telat. Oh, mentang-mentang habis rapat subuh telat. Nah, kita juga habis maulid subuh jangan telat. Habis majelis subuh jangan telat. Maulid bagus, tapi subuh telat ya itu nggak baik. Sholat subuh di masjid, Rasulullah yang imamkan. Sayyidina Umar bilang begitu salam sholat subuh langsung mau ngasih kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Bin Mas'ud, lu tahu gak? Nabi semalam mendoakan engkau, begitu katanya doa yang kamu itu dikabulkan oleh Allah. Nabi nguping bacaan Qur'anmu dan memberi kabar gembira, doamu dikabulkan oleh Allah. Saya mau ngasih tahu begitu, nggak taunya Abdullah bin Mas'ud udah tahu duluan. Saya nanya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Kan kita adzan subuh, langsung sholat subuh bersama Nabi, kelar sholat saya samperin kamu, tahu dari mana? Abu Bakar yang ngasih tahu. Sayyidina Umar bilang, apa namanya, gregetan. Wallah, demi Allah, tidaklah saya berlomba-lomba dengan Abu Bakar dalam kebaikan, pasti menang dia. Pasti menang dia, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, inilah Rasulullah galil rahah, sedikit istirahatnya beliau dari ibadat ke ibadat, dari dakwah ke dakwah. Tahu gak, udah begitu pernah Nabi lagi di atas mimbar khutbah, di tengah-tengah khutbah datang satu Arabi bilang, ya Rasulullah alimni, Rasulullah alimni anil Islam, ajarin saya tentang Islam. Nabi di atas mimbar, turun dari mimbarnya, tar dulu ya, tunggu, disamperin tuh orang, duduk sama dia sebentaran, begitu diajarin sholat, diajarin ini, terus balik lagi ke mimbar, lanjut ceramah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Keren banget dakwahnya Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidurnya sedikit, makannya sedikit, rajin, giat, dan beliau sebagaimana dikatakan, wa ma madha hatta agama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali. Tidaklah Rasulullah berlalu hingga agama ini berdiri dengan kokoh dan kuat. Jelas, agama ini jelas, yang halal jelas, yang haram jelas, yang baik jelas, yang nggak baik jelas. Kalau ente masih bingung, yang berarti entenya nggak jelas. Udah jelas begitu. Apalagi kita punya guru, alhamdulillah. Siapa guru kita? Alhamdulillah. Ini semuanya yang kita lihat di sini, semuanya. Alhamdulillah, kita semuanya punya nisbah kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, orang yang memiliki silsilah khilafah di dalam keilmuan dan nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khilafah apa namanya, abal-abal ya, khilafahnya Fir'aun, ya, khilafahnya Qarun, enggak.
Kita punya khilafah. Orang kalau khilafah kursi gitu, berarti kalau kursi Hitler tuh khilafah. Bukan, enggak. Tapi khilafah ini khilafah yang beda. Begitu, kullun ala Laila yughanni. Masing-masing punya Laila sendiri, versi Lailanya dia. Nah, kita versi khilafah yang kita maksudkan di sini adalah khilafah adab, khilafah ilm, khilafah tawadhu, khilafah wilayah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita alhamdulillah nikmat dari Allah taala punya hubungan dengan Al Habib Umar, baik secara langsung ataupun secara perantara. Dan mereka semuanya itu bersilsilah terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berlalu ini agama, melainkan Rasul tidak wafat, melainkan ini agama udah tegak, nyata, terang benderang. Malamnya seperti siang. Kalau ada orang yang bingung, lu salah guru kali. Imma salah guru, wa imma anta la tuhsin al-akhadh. Kamu tidak pandai di dalam berguru, tidak pandai di dalam mengambil dari gurumu. Begitu. Bingung akan metode gurunya, bingung akan cara gurunya, yakin nanti berguru sama dia. Kalau dia yakin berguru dengan orang tersebut, maka dia bakal tahu apa metodenya. Sahabat Rasulullah tahu caranya Nabi, tahu metodenya Nabi, nggak bakalan rancut, nggak bakalan kebawa, nggak bakalan hanyut dengan apapun juga, dan nggak bakal berani menjual metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan dengan yang lain, nggak bakalan. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Hasan al-Attas, beliau berbicara kepada para salaf yang berkata, la nubaddil bak wa mithlak ain mithlak ya garilil ain, la wa maulana Husain az-Zain bin Umar sultanun al-wali. Itu beliau bilang, saya nggak bakal ganti kamu dengan yang lain, nggak bakal berganti metode walaupun diiming-iming dengan apapun. Wah, ini apa namanya, kursi, khilafah, tahta, begitu, pembelaan, jihad, kemana? Begitu. Yang ngerti jihad guru gue, bukan lu. Kalaupun kita mau belajar jihad, kita belajar sama guru kita. Begitu. Nggak belajar dari orang kasar yang kagak jelas, nggak. Maaf. Begitu. Semua orang ya khair, mulia, baik, tapi kita belajar jihad maaf bukan dari ente. Begitu. Anda punya guru, ente punya guru. Kita belajar jihad dari guru kita. Kenapa? Sebab kita tahu silsilahnya benar. Kalau guru Anda nggak tahu jihad, begitu, nggak ada orang yang tahu jihad. Dia belajar jihad dari gurunya, dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Al-Habib Abdul Qadir dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman belajar dari gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, terus silsilah sampai ke atas. Alhamdulillah. Wah, kita ini dibilang kita nggak ganti, lah ganti metode mereka, wala ganti cara mereka, begitu, wala menggantikan mereka dengan yang lain atas iming-iming apapun, atau terpukau melihat glamor yang dimiliki oleh orang lain. Kita nggak cari musuh sama siapapun, dan kita nggak takut sama siapapun, dan kita nggak berharap kepada siapapun. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Alhasil beliau bilang, la nubaddil bak mithlak ain mithlak ya garir ain, la wa maulana Husain az-Zain bin Umar sultan al-wali. Kita alhamdulillah punya hubungan dengan jalur yang mulia terus sampai ke atas. Sampai kemana? Sampai ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu waktu turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah ingin, Allah mau menyingkirkan rijis dari kalian. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, wahai ahlal bait, Allah ingin menyingkirkan kotoran dari kalian. Wa yutahhirakum tathhira, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Terus Allah membahasakan di sini, ya, yudhiba ankum, bukan minkum. Kalaupun ada kotoran pada oknum-oknum ahlul bait, itu sifatnya tarik dari luar, bukan dari asalnya mereka.
terkontaminasinya di luar, nempel di mereka. Allah ingin menyingkirkan ini kotoran dari kalian. Dan tidak disebut minkum. Kalau minkum itu artinya kotorannya ada pada dalam kalian dan kita keluarkan, enggak. Tapi si kotoran ini bukan dalam kalian, dari luar terkontaminasi. Yaqul hadzal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, innama yuridullahu yudhiba ankum, abbar bi ankum, bukan minkum. Waktu turun ayat ini, Rasul menghampiri, dipanggil, ta'al ya Ali, ta'al ya Fatimah, ta'al ya Hasan ya Husain. Dia buka sorbannya, burdahnya Nabi Muhammad, diselimutin mereka. Ya Rabb, haula ahli baiti fatahhirhum tathira. Mereka ahlul baitku, sucikan mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah datang, mau ikut masuk kepalanya di situ, bilang la anti ala khair. Kamu udah baik, udah bagus begitu. Tapi ini lain nih, yang khusus lagi. Begitu. Dibilang katanya Sayyidina Jibril, dia masukkan kepalanya tuh di bawah sorbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyempil di situ, mau dapat keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlul bait. Ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kehidupan mereka? Ahlul kisah tersebut, akhlaknya mereka, perangainya mereka. Walana khairul anami abu wa aliyul murtadha al-hasabu ila sibtan nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Hingga beliau bilang bahwasanya, kata Imam Al-Haddad, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad su'idu wa li ghairillah ma qasadu ma'al Qur'an fi garani. Beliau sebutkan sifat ahli al-bait ini dalam kalimat ini. Mereka adalah para kaum yang dapat hidayat dari Allah. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad su'idu. Mereka dapat keberuntungan berkat anugerahnya Allah. Mereka begitu, Allah yang milih, Allah yang ngasih. Jadi kita nggak ada urusan untuk hasut iri dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kenapa begini, kenapa begini? Allah ta'ala mengkhususkan hambanya dengan anugerahnya semaunya Allah. Kita nggak ngatur, Allah yang ngatur. Kita hamba, kita budak, kita pelayan. Pelayan nggak ngatur Tuhan, nggak ngajarin Tuhan gimana cara memberi dan cara mengatur nikmat. Nah, mereka adalah orang yang beruntung dengan nikmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka punya ciri apa? Li ghairillah ma qasadu. Enggak punya tujuan kepada selain Allah. Yang mereka tuju Allah, yang mereka cari Allah. Enggak pengen pujian, enggak pengen harta, enggak pengen tahta, enggak pengen masa, enggak pengen penghormatan, enggak pengen apapun. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau bilang ke Habib Umar yang cerita, bilang, ya waladi, kata Habib Muhammad bin Abdul Haddar, salafkum dalam mengajar, dalam dakwah, mereka ini nggak berharap hatta ucapan terima kasih, nggak kepengen dari objek dakwah mereka, nggak pengen diaku guru, nggak pengen ucap terima kasih syukran, nggak mau. Innama wasfuhum innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan sifat mereka innama nu'allimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami ngajarin kalian untuk cari muka, bukan ke makhluk, kepada Allah. Nggak pengen balasan, nggak pengen hatta ucapan syukran terima kasih, kita nggak kepengen, nggak kepengen. Masya Allah. Fawaqahumullah syarra dzalikal yawm laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Sifat mereka li ghairillah ma qasadu, nggak kepengen selain Allah Ta'ala. Datang orang kepada Sayyidina Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, nggak tanggung-tanggung, yang datang sultan datang ke Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar waktu sholat subuh dengan menyamar. Habis sholat subuh langsung bersimpuh di hadapan Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar sambil menangis, sambil cium tangannya, cium kakinya, bilang, saya mau bertaubat ya Imam, begitu, ini kerajaan saya kasih buat engkau aja yang jadi sultan, atau suruh anakmu atau muridmu atau pembantumu siapa aja, udah, kalau saya nggak mau. Kemudian dia bilang, saya cuma minta ini kerajaan engkau ambil, begitu, dan saya mau bertaubat, saya pengen taubat saya diterima oleh Allah Ta'ala, dan saya pengen meninggal dunia kalau nggak di Inat, kalau nggak di Madinah Al-Munawwarah, kata sultan tersebut. Sayyidina Husain ditawarkan kerajaan tersebut, nggak mau. Dikiranya kita girang apa dikasih kursi, dikasih kerajaan. Beliau bilang bahwasanya
"Law kanat al-imarah tasluh lil hamir, la nardaha li hamirina." Seandainya kursi kedudukan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela dipikul sama keledai saya. Kita nggak maruk sama beginian. Ambil, kasih tahu kepada orang. Jangan merasa terancam dengan jabatanmu. Kita nggak pengen jabatannya ente. Ambil jabatannya buat ente, duit ente buat ente, harta buat ente, kursi buat ente. Nggak pengen. Terus maunya apa? Saya cuma mau ente masuk surga, itu doang. Mau ente selamat, mau ente matinya husnul khatimah, mau ente selamat di dunia, selamat di akhirat, itu doang. Di dunia ente hidup senang bahagia, nah saya pengen kamu di akhirat juga hidup senang bahagia, di kubur senang bahagia, itu doang. Duit ambil buat kamu, begitu. Kursi tahta ambil buat kamu, kagak kepengen, kita nggak ganggu, ambil sana. Yang penting kita cuma ngingetin takwa kepada Allah di dalam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, itu aja, selesai. Dia dikasih akal, dia pakai akalnya. Bagaimana cara menggunakan daripada jabatannya, hartanya, pakai akal dia, pakai din yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li ghairillah ma qasadu, nggak punya tujuan kepada selain Allah. Umma Al-Quran fikrani, bersama Al-Quran selalu berjalan seiring, nggak pernah berpisah dari Al-Quran. Selalu sibuknya sama Al-Quran, di pikiran Al-Quran, di otaknya di Al-Quran. Khalas. Orang lagi kalut bagaimana, kayak Sayyidina Abdullah bin Rawaha dapat informasi, ya, isyarat kalau dia bakalan mati, terbunuh. Pulang ke rumahnya nangis. Istrinya kira, ya Abdullah, minta izin aja sama Rasulullah, begitu, untuk absen dalam peperangan yang ini, biar orang lain pasti diizinkan. Toh kamu nggak pernah absen. Nah, istriku, saya nangis bukan gara-gara takut mati, tapi saya nangis gara-gara ingat firman Allah Ta'ala yang semalam saya kaji, yang semalam saya baca. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Otak saya mikirin ini, besok saya bakal berdiri di hadapan Allah, mesti ngelewatin itu neraka. Saya yakin saya bakal masuk ngelewatinya, tapi saya nggak tahu saya bakal lolos keluar apa enggak, atau terjatuh di dalam situ. Kata Abdullah bin Rawaha, bukan kepikiran mati atau terbunuh, enggak, kepikiran nama ini ayat Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka hidup di dunia begitu dalam keadaan seperti ini, wah, hidupnya mereka zen, matinya mereka lebih enak lagi buat mereka. Masya Allah. Hayatuhum khairul lahum wa mamatuhum fatuba lahum. Beruntung bagi mereka di dalam ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tempuh jalan mereka. Imam Al-Haddad bilang, kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu bihadal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Berapa banyak setelah mereka tuh ahlul kisah, para imam-imam yang meneruskan perjuangan mereka, menjadi khalifahnya mereka, para sadat radhiyallahu anhum ajma'in. Wali Songo yang datang ke negeri kita, Al-Habib Umar pernah dulu cerita berapa tahun yang lalu di Madura, bilang, tahu gak nih pesantren umurnya berapa tahun? 200 tahun. Pesantren 200 tahun, 200 sekian tahun. Habib Umar bilang, kalau dulu pendiri pesantren punya tujuan kursi, tahta, punya tujuan kepada selain Allah, ini pesantren gak bakalan bertahan 20 tahun, apalagi 200 tahun. Tapi karena tujuan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ikut-ikutan dalam lumpur duniawi yang orang berebutan untuk meraihnya, begitu. Karena mereka suci dari itu semua, maka bisa bertahan langgeng. Tapi seandainya mereka mengejar begituan, bakal hancur begitu aja, bakal habis begitu aja. Kata beliau, subhanallah, apa yang dilakukan buat Allah bakalan langgeng, bakalan terus abadi selamanya. Tapi yang dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakalan habis, bakalan hilang begitu saja. Nah, ini para guru-guru kita, para wali songo ini udah meninggal 200 tahun, ini meninggal 400 tahun, ini meninggal 500 tahun, tapi masih disebut nama mereka, masih dikenang nama mereka, sebab mereka jalan di jalan leluhurnya terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak menyimpang dari jalannya itu orang-orang mulia tersebut. Dan mereka bersifat ya dengan sifat yang tadi disebutkan itu, dengan sifat nggak punya tujuan kepada selain Allah, selalu berjalan seiring dengan Al-Quran, radhiyallahu anhum ajma'in.
Dari zaman dulu seperti ini perangai mereka, bukan cuma baru sekarang doang. Orang sekarang nih latah, gampang latah. Begitu, ada sesuatu, oh ikut. Ada angin barat, ikut angin barat. Angin timur, ikut angin timur. Angin puting beliung, nah dia begitu. Nauzubillah, ikut-ikutan. Hingga terpukau dengan glamor yang ada di jalan lain, gurunya bisa ditinggal. Gurunya nggak paham, nggak ngerti. Indonesia beda, Hadramaut. Ini Indonesia, tuh Arab. Nggak paham, nggak ngerti. Begitu. Ya gini ente murid Habib Umar. Ya gini dia guru ente. Rela melihat sesuatu, rela meninggalkan berlian bukan demi kerikil. Andaikan dia tinggalin berlian demi kerikil, ya udahlah, masih ada. Enggak, rela tinggalkan berlian demi kotoran kambing. Ambil nih omongan. Na'udzubillah min dzalik. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ma 'indallah khairun lil abrar. Ama tardun ay yarji'an nas ila manazilihim bisyati wal ba'ir wa tarji'un antum bi Rasulillah. Nabi bilang kepada kaum Ansar, tidakkah kalian ridha orang pulang ke rumah mereka bawa onta, bawa kambing, tapi kalian pulang ke rumah kalian memboyong Rasulullah ke rumah kalian. Wallah alladzi tarji'un bihi khair mimma yarji'un bih. Sungguh yang kalian bawa ke rumah kalian lebih mulia daripada yang mereka bawa ke rumahnya. Mereka bawa harta, bawa dunia, kalian ngebawa Rasulullah. Ya ma'syaral ansar, al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Law salakan nas wadi wa salakal ansar wadi la salaktu wadi al ansar. Laula al hijrah lakuntu imra'an minal ansar, kata Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum Ansar, hidupku bersama kalian, matiku bersama kalian, kata Nabi. Kalau orang nempuh, semua manusia sedunia menempuh sebuah lembah, semua orang mayoritas harus masuk lembah. Kaum Ansar menempuh lembah yang lain, beda dari orang lain. Saya bakal ngikut lembahnya kaum Ansar. Lihat ucapan Nabi. Kita guru kita nempuh lembah, kakek moyangnya nempuh lembah. Nabi Muhammad nempuh lembah yang sama. Al-Faqih Al-Muqaddam nempuh lembah yang sama. Begitu. Para a'immah nempuh lembah yang sama. Wali-wali ahli jannah nempuh lembah yang sama. Di situ ada anbiya wal mursalin, malaikal muqarrabin, wal aqtab, wal autad, wal abdad, semuanya di lembah yang sama. Jangan kita ngikut lembah yang kagak jelas. Satu dua orang segelintiran di situ. Hingga kita tinggalkan lembahnya mereka, kita terpukau dengan beginian. Dan Nabi bilang, seandainya manusia nempuh lembah, saya bakal nempuh lembahnya kaum Ansar. Hidup saya bersama kalian, mati saya bersama kalian. Andaikan bukan karena kemuliaan hijrah, maka aku adalah seorang yang terlahir sebagai Ansar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, kita pengen hidup di jalan mereka, kita mau meninggal di jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqih. Matikan kita di jalan mereka. Mau mati di jalan mereka, hidupnya di jalan mereka. Mati di jalannya siapa, terus berharap matinya di jalan siapa, hidup di jalan yang menyimpang, terus pengen mati di jalan aulia was sholihin, enggak jadi. Itu katanya Buti Ghairah bilang, seandainya Sya'rawi bilang, seandainya kita tanya siapa yang rela mati di jalan Allah, orang bakal berebutan, saya, takbir, semuanya bakal bilang begitu. Tapi kalau saya tanya siapa yang rela hidup di jalan Allah, orang pada garuk-garuk kepala. Apa ini maksudnya? Maunya apa? Mati di jalan Allah, siap. Hidup di jalan Allah, tar dulu. Kawinan pakai cara di jalannya, kawinan di jalannya Allah. Pesta hajatan di jalannya Allah. Mengatur keuangan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, tar dulu. Saya mau mati di jalan Allah, tapi tolong Allah jangan campur deh urusan kawinannya saya. Jangan campur kalau saya bikin pesta. Jangan campur deh urusan anak gadis saya berpakaian kayak bagaimana, dia berteman sama siapa, jangan campur.
tapi saya mau matinya di jalannya Allah. Tapi tolong Allah jangan campur nih urusan anak gadis saya pakai kerudung, nggak pakai kerudung, ini narkoba, ini minum-minuman keras, ini pergaulan bebas, tolong jangan campur. Bagaimana dia mau mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita mau mati di jalan Allah, hiduplah kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah membimbing kita untuk kita hidup di jalannya Allah hingga berujung bermuara kita meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia muslimin mu'minin insyaallah ربحنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين عطاك رب جزيل كل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتور